Hah? Jangan di-record dulu lah tapi dia. Masih random kita buka aja kali ya. Udah ada tambahan teh dia. Iya boleh. Karena sudah jam 4 lewat nih internet. B1. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Teh Widya. Mudah-mudahan kabar sehat walafiat. Amin. Kita baru mau buka nih Teh Widya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hmm, hatur nuhun yang sudah hadir baik panitia maupun em, ini ya apa jamaah, tapi insya Allah semuanya juga kan peserta kajiannya yang sama-sama belajar gitu, sama-sama tadabbur Quran, mempelajari dan menikmati ayat-ayat Allah insya Allah gitu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita buka dulu ya Teteh dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya em, mudah-mudahan teteh-teteh yang lain, ibu bapak juga bisa Allah mudahkan masuk ke ruang Zoom kita agar bisa kalau diskusi biar rame gitu atau barangkali yang setor hafalan gitu ya. Tapi sebelumnya kita seperti biasa mengulang dulu yang sudah lalu ya, ayat yang sudah dibahas pekan lalu. Masih di surat ke-35 ya, surat Fatir. Berarti murajaahnya ayat 27 dan 28. Nanti kemudian langsung disusul ya Teh. Tilawah dan terjemahannya ayat selanjutnya berarti 29 dan 30. Seperti biasa dipandu oleh Teh Tini. Waktu dan tempat dipersilahkan Teh Tini. Ya, terima kasih. Kita akan mengulang mungkin sekitar 3 kali pengulangan dari 27 sampai dengan 28 sesuai kajian pekan lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an wa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun biyadun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawami wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام
mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Jazakillah khair Teh Tini sudah memandu murojaah dan pembacaan ayat 29 dan 30 tadi ya. Mudah-mudahan teteh-teteh di sini sudah menyiapkan Al-Quran ya. Boleh juga setoran hafalan nih kalau mau ada yang ini 1-2 ayat atau yang sudah pernah dihafal juga boleh. Dan info juga gitu ya bagi teteh-teteh semua bahwa memorizing Quran Community itu adalah ini ya ruang kita untuk kajian gitu di Sabtu sore melalui Zoom gitu. Awalnya kita itu Khoritun Hisan ya, jadi hafalan Quran khusus akhwat gitu. Dan sampai sekarang bisa disetorkan secara online ya melalui WhatsApp atau apapun lah ya sebisanya sebenarnya gitu. Bisa telepon, bisa WhatsApp call, bisa juga voice note ya Teh ini untuk setoran hafalan secara online gitu. Dan insya Allah ada pembinanya gitu ya yang menerima setoran teteh-teteh semua jika berminat.
ada grupnya, ada yang nanti yang diterima oleh Teh Tini dan dikoreksi Teh Tini, ada juga oleh guru yang lain gitu ya, insya Allah ada gitu. Jadi kalaupun misalnya bukan fatir seperti yang kita tadaburi gitu ya, kita kaji tafsirnya setiap Sabtu juga tidak apa-apa gitu, surat yang lainnya nanti diarahkan gitu. Eh, apa suratnya apa, ininya pengoreksinya nanti siapa, insya Allah gitu. Jadi eh, hafalannya surat apapun gitu, berapa ayat pun insya Allah eh, kita fasilitasi ya oleh Khoretun Hisan gitu. Tiap Sabtunya kita ini ya, kita lengkapi nih gitu hafalan kita dengan memahami gitu, mentadaburi ayat-ayatnya gitu, disampaikan oleh Bunda Hani, insya Allah mudah-mudahan berkah, banyak kebaikan yang kita ambil gitu dari setiap aktivitas di MQC maupun Khairatun Hisan. Amin Allahumma amin. Selamat datang Bu Leli, Teh Marina, Bu Cucu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Teteh-teteh, alhamdulillah. Mungkin juga ada yang sambil beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap maksimal dan mendapat barokahnya gitu ya dari pertemuan kita sore ini gitu. Nah, pertemuan yang terakhir kemarin Teh, yang Fatir ya, ayat 27 dan 28, mungkin kita review sedikit ya Teh, biar kalau yang kemarinnya nggak maksimal atau tidak sempat hadir atau berhalangan bisa kebayang nih, karena kita akan melanjutkan di ayat 29 dan 30 insya Allah sesuai yang di-share ya di pengumuman gitu. Kalau nggak salah itu Bunda itu bilang gini ya Teh, apa sih yang eh, sadar, sabar, belajar gitu ya, ada 3. Apa kebalik ya Teh Tini? Mangga dikoreksi kalau balik. Ya Sadar betul, dulu apa sabar dulu gitu ya? Sadar dulu ya. sadar Sadar, sadar sabar. bahwa yang memberi hidayah itu Allah, bukan kita yang sedang berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi kita itu ulung amal. Jadi, dan juga kalau punya mindset bahwa itu hidayah dari Allah, insya Allah menjadi ringan ketika kita menyampaikan tuh. Dan saya mah cuman tukang pos gitu, jadi tidak ada beban apapun, jadi kita melakukan dengan terbaik gitu. Pek teh dia kena ya ikut gembira karena berarti Allah telah memberikan kepadanya. Sadar, betul, sadar, nomor 1 itu sadar, kemudian sabar. Sebelumnya nih Teh, Ya. sadar, sabar, belajar itu Belajar. 3 hal ya Teh, 3 hal. Itu 3 hal apa tuh Teh? Kasih tahu dulu Oh, dong. Itu rumus apa? baiklah. Oh, baiklah, ternyata ya. Ya, karena kan kita waktu mengkaji teh yang nyantol insya Allah suka beda-beda, makanya bagusnya sharing teh begitu ya, saling melengkapi. Baik, 3 poin itu adalah sebagai penyampai ayat-ayat Allah gitu ya. Hikmahnya dari tugas kenabian, bahwa dari proyek apa ya, jadi kegiatan menyampaikan itu tentu saja ada yang menanggapi berbeda, yaitu kadang-kadang punten mendustakan, itu kan ada di ayatnya ya, di ayat sebelumnya. Kalau yang 27-28 ada bicara tentang Allah menciptakan gunung berwarna-warni, orang berwarna-warni, gitu ya, buah-buahan berwarna-warni gitu. Nah, tapi sebelumnya itu ada kajian tentang Rasul. Nah, kemudian kan setelah Rasulullah meninggal kan Nabi Muhammad itu terakhir. Nah, kemudian disampaikan, diteruskan oleh para ulama, para ustadz, para dai begitu. Nah, tugas ini itu dibarengi dengan 3 hal ini supaya terus berjalan sebagai amanah dari Allah
tetapi juga tidak membebani karena punya kesadaran itu. Itu kira-kiranya. Jadi 3 itu sadar, sabar, dan belajar adalah 3 hal yang sebaiknya ada dari seorang penyampai ayat Ya. Allah. Kalau misalnya mungkin bahasa tingginya menyampaikan gitu ajaran Allah atau berdakwah gitu ya Teh. Tapi kalau saya sebagai emak-emak gitu ya, saya itu deknya itu ke anak gitu. Oh berarti saya ke anak juga kan kalau ngasih nasihat kan berarti kayak mengajak ya, mengajak ke jalan yang benar, mengajak kepada kebaikan, kayak menyampaikan juga kan. Jadi Iya. oh kayaknya ini 3 ini nih yang harus jadi rumus untuk saya ke anak gitu. Karena kan anak ya yang paling utama gitu kalau sebagai orang tua kewajiban utamanya anak gitu. Menurut saya koreksi ya Teh kalau salah. Jadi oh iya satu sadar dulu ya Teh bahwa saya itu cuma ngasih tahu gitu ya kalau kalau apa anaknya nanti cepat ngertinya atau enggak itu terserah Allah gitu ya. Kemudian sabar gitu kan supaya lebih ringan kata. Terus saya juga nggak boleh berhenti belajar gitu kan. Dari sudut pandang saya sebagai emak, alhamdulillah bundanya sudah ngilang lagi baru juga mau disapa. Gitu Teh. Itu yang 3 itu. Jadi ternyata bukan kayak maksudnya siapa tahu teteh-teteh di sini tuh kepikirannya itu kayak umat gitu ya menyampaikan itu padahal kan enggak ya bisa ke adik bisa ke anak gitu bisa ke orang-orang terdekat. Tapi ternyata rumusnya sama gitu insya Allah. Seperti yang di surat Fatir 3 hal itu. Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua ya insya Allah. Assalamualaikum Bunda. Bunda masih nge-freeze ya kan kayaknya ya. Kita sabar dulu insya Allah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Hani. Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini Alhamdulillah. bilang my connection is not stable. Jadi kalau ada apa-apa bilang aja, nanti mungkin saya pindah ke laptop. Gitu Bunda. Siap. Ya baik. Bunda gimana kabarnya Bunda? Baik, Mudah-mudahan sehat. alhamdulillah. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Semuanya baik, sibuk, ada banyak yang Alhamdulillah. harus dikerjakan, tapi Ya Allah. aduh kalau udah hari Sabtu tuh hari hari inilah hari-hari kebahagiaan, mesti sibuk juga, tapi bahagia banget gitu karena bisa sama-sama kita mengkaji kalam Allah ya. Suatu kebahagiaan yang buat saya sangat tidak terhingga gitu. Baik, tadi sampai di mana tadi? Senang dengar Oh juga tadi Teh tadi Ika. review sedikit aja Bunda. Review Iya, sedikit. iya, Barangkali ada yang terlewat gitu ya. Ini jamaah yang di sini gitu. Nah kalau sekarang mah udah ada Bunda, jadi langsung aja deh diserahkan ke Bunda Hani. iya, Ininya apa? Ruang utamanya buat Bunda Hani. Mangga Bunda. iya, baik. Terima kasih Teh Ika, terima kasih sekali buat Teh Ika, Teh Tini dan juga teman-teman semua dan juga teteh-teteh semua yang sudah hadir di sini menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama kita mengkaji kalamullah. Hari ini kita akan bersama-sama ya memurojaah kembali arti daripada surat Al-Fatir. Al-Fatir ayat 29 sampai 30 ya. Cuma 2 ayat ini nggak apa-apa nih, tapi ini mantep nih ayatnya nih, Masya Allah. Baik, hari ini kita itu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang sudah banyak sekali ya karunia-Nya kepada kita, karunia yang kita ketahui maupun karunia Allah yang tidak kita ketahui, karunia Allah yang, terlihat jelas maupun samar-samar gitu ya. Karunia Allah yang sejak dahulu, eee, ataupun yang sekarang, hari ini, maupun juga yang akan datang. Karunia Allah yang bisa dihitung, tapi kebanyakannya nggak bisa dihitung oleh kita, tapi banyak yang juga tidak bisa dihitung oleh kita. Sungguh Allah tuh maha baik, Allah maha kaya, dan sungguh sangat bersyukur bahwa kita ridho menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena keridoan kita itu juga yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Kita harus bersyukur karena banyak di belahan bumi sana yang atau di tempat lain gitu yang terutama saya melihat di belahan bumi yang lain lah ya, di mana beriman kepada Allah tuh suatu yang memalukan, sedemikian dahsyat dajjal, setan itu untuk me menipu ya, eee, menipu orang-orang di belahan bumi yang sebelah sana sehingga mereka itu sampai merasa malu untuk beriman kepada Allah, merasa malu untuk mengakui Allah, merasa malu bahwa mereka itu pada hakikatnya adalah hamba-hamba yang bergantung kepada Allah. Kita sebaliknya adalah hamba-hamba yang mencoba untuk memahami, menggali, memikirkan, mentafakuri, mentadaburi, yang mana aja sih nikmat Allah itu. Dan kita perlu mengetahui nikmat-nikmat Allah itu supaya kita bersyukur. Kalau kita tidak menggali ya, paling tidak ilmu pengetahuan kita tentang nikmat-nikmat Allah itu, maka kita sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita tahu nikmat Allah itu betul-betul terpampang di hadapan kita, maka kita akan dengan sangat bahagia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang kadang-kadang kita juga tidak bisa menghitungnya, ya. Hari ini kita akan membahas, 2 ayat, tapi ini 2 ayat yang buat saya bahagia. Saya menyiapkan ini juga dengan rasa yang senang gitu ya, nggak ada neraka-nerakanya nih. Dan menjadikan kita makin makin senang datang kepada Allah, makin senang untuk menjadi ridho menjadi hambanya dari Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Al-Ghafurus Syakur. Ya, seperti dalam ayat 30 dikatakan Allah adalah Al-Ghafur yang Maha Mengampuni dan Dia adalah Asy-Syakur, Dia adalah yang Maha Mensyukuri, ya. Baik, kita masuk saja kepada slide-nya, ya. Ini sebelum kita bahas ayat 29, kita akan sedikit melihat kepada, ayat yang sebelumnya, yaitu kita mulai dengan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada ayat 28 ya, di mana ayat 28 ini saya juga bahagia sekali bisa menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallahu min ibadihil ulama wa innallaha azizun ghafur. Ya, jadi ayat 28 ini mengusung tema tentang diversity atau keanekaragaman dari makhluk Allah. Mulai dari keragaman dari minan nas dari manusia, kemudian wad dawab dari, binatang yang berkaki 4, binatang ya, yang melata maksudnya yang melata di muka bumi, kemudian wal an'am dan juga dari binatang ternak yang berbagai macam ya, yang Allah sediakan kan ada hewan-hewan yang kita tidak bisa
tidak bisa diternak ya, tapi ada hewan-hewan yang mau untuk diternakan dan menurut kepada kita ya. Jadi di sini ada satu hal yang buat saya, ayat 28 itu ulang tentang zon kita ya, tentang zon kita, tentang pemahaman kita bahwa kita itu ya coba lihat bawah sadar dari kaum muslimin sebagian besar dari kaum muslimin mengatakan bahwa kalau kita cinta kepada manusia karena dia beriman, karena dia muslim, maka kita cinta sama dia. Orang yang nggak muslim bukan urusan saya, ya. Dan ternyata tidak begitu. Ayat ini tuh menunjukkan bahwa yang menciptakan keberagaman itu adalah Allah. Kadang-kadang kita tuh juga tidak mengerti mengapa Allah menciptakan keberagaman. Sama halnya juga Allah kenapa ada agama, beberapa agama, kenapa agama tuh nggak satu aja gitu. Padahal sebetulnya agama itu satu, hanya karena manusia yang suka salah mempersepsikan tentang kitabullah ya, tentang revelation, tentang apa namanya, kitab-kitab Allah dan para nabi yang menjadikan akhirnya manusia itu menjadi terpecah belah ya. Dan bukan itu saja, bukannya masalah agama, itu juga ada masalah tentang apa namanya, manusia ya. Manusia juga bermacam-macam gitu loh. Kebayang nggak sih coba kita lihat, wajah yang ada di depan gitu ya, di depan kita ya. Coba yang sebelah kanan atas mungkin kita bisa berkomunikasi dengan di sebelah kanan paling atas. Sebelah kanan bawah bingung, bahasanya nggak sama, adat istiadatnya nggak sama. Yang sebelah nomor 2 dari sebelah, kanan coba, mampukah kita berkomunikasi dengan beliau ya? Kemudian ada juga yang, kalau anak-anak kecil nih kita masih bisa berkomunikasi gitu dan itu semua menjadikan kadang-kadang kita menjadi skeptis dan kita cuek bebek terhadap keberadaan mereka, padahal mereka itu adalah makhluk Allah juga ya. Ini menjadikan kita refleksi kembali kepada betapa Allah yang menciptakan keberagaman dan 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 bagaimana kita bersikap, dengan keberagaman itu. Toleransi kita diasah, pengetahuan kita diasah, aplikasi daripada ayat ini juga diasah. Sejauh mana kita bisa, apa namanya, mengaplikasikan ayat ini, karena sebetulnya tantangan yang terbesar itu ada di dalam hati kita ya. Hati kita tuh bagaimana melihat orang-orang yang seperti ini. Kalau melihat yang seperti ini, apakah kita ingin dalam hati mengatakan, "Ah, itu bukan urusan saya," atau mengatakan, eee eee, "Ya itulah dunia," gitu. Jadi maksudnya tidak mengkaitkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini adalah ya, ini adalah, hamba-hamba Allah dan kita juga diberikan kalau kita bertemu dengan mereka, saya tidak mengatakan bahwa kita harus bisa misalnya menguasai seluruh bahasa orang-orang ini untuk berkomunikasi, tapi paling tidak coba bayangkan bagaimana akhlak kita kalau kita bertemu dengan mereka-mereka ini. Bagaimana kita bersikap? Apakah kita bersikap menjadi orang yang arogan karena kita adalah hamba pilihan? Betulkah kita hamba pilihan? Ataukah kita bersikap humble dan hormat kepada mereka karena bagaimanapun juga mereka adalah, ciptaan Allah dan mereka juga berhak untuk mendapatkan, ilmu tentang Allah. Mereka berhak juga untuk mendapat informasi tentang Allah, ya. Dan ini semua disebutkan selanjutnya dalam ayat-ayat yang Al-Hujurat, surat Ar-Rum juga disebutkan bahwa sungguh, Allah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Udah jelas Allah tuh mengatakan, "Kakak aku yang menjadikan, aku yang menciptakan kamu itu beraneka ragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku." Buat apa? Itu, lita'arafu, buat saling mengenal, ya. Ngapain sih Mbak mengenal gitu? Ya nggak tahu, kita ikutin aja jalan Allah, nanti kalau udah kenal baru kemudian kita bisa melihat posisi kita di mana, apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Bagaimana kita bertadabbur terhadap perbedaan itu ya. Dan dalam surat Ar-Rum juga disebutkan bahwa kita memang berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit ya. Dan itu adalah keberagaman yang Allah ciptakan. Dan bagaimana sekarang kita
menghormati ciptaan Allah itu, ya. Jadi dalam slide selanjutnya kan selanjutnya disebutkan bahwa Allah itu mencintai diversity, mencintai apa namanya, keberagaman, ya. Dan di balik, ciptaan-ciptaan Allah, slide selanjutnya Teh. Di balik ciptaan Allah itu juga ada ilmu-ilmu yang sangat sangat hebat tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Semakin kita mengenal Kudanil, semakin kita terperangah. Saya jangan ngomong Daniel ya, saya dengan cacing aja juga heran nggak habis pikir gimana sih ya, cacing ada kepala ya, nih cacing, ada kepala, ada buntut, dipotong, kemudian yang buntut keluar kepala, yang kepala keluar buntut gitu. Terus kemudian kalau dipotong tengah, yang tengah keluar buntut sama kepala gitu, gimana bisa? Itu nggak masuk akal gitu buat saya gitu. Dan itulah kebesaran dari ciptaan Allah. Dari melihat cacing kita bisa sampai kepada Allah. Ya, jadi kalau Allah menciptakan keberagaman ya kita harus mencintai keberagaman itu, menghormati keberagaman itu. Bukan akhirnya kita sibuk dengan melakukan pemecah belahan ya, memecah belah eh, ciptaan-ciptaan Allah, membedakan antara ciptaan Allah yang satu dengan ciptaan Allah yang lain. Selanjutnya kemudian kan di dalam ayat itu disebutkan juga innama yakhsyallahi min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dengan keberagaman-keberagaman itu ya, Allah menyisipkan kata takut gitu. Yakhsya, dan sesungguhnya Allah yang takut kepada Allah itu adalah yang ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu yang mempunyai ilmu. Ulama itu adalah bentuk jamak daripada ilmu. Jadi bukan dari yang alimun, orang alim, orang yang mempunyai ilmu. Ulama artinya mempunyai ilmu yang banyak, ya. Jadi yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama itu yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut adalah ulama. Dan ulama itu kalau menurut definisi, bukan definisi ya, pemahaman dibantu oleh para ulama ya, seperti Said bin Jubair ya, Hasan Al-Basri, dibantu oleh Imam Malik ya, ataupun Ibnu Mas'ud. Itu disebutkan bahwa yang sebut dengan yakhsyallah atau takut kepada Allah itu adalah suatu perasaan ya yang menghalangi antara kamu dari perbuatan durhaka terhadap Allah. Itu prakteknya begitu ya. Prakteknya begitu. Dan bisa juga disebut juga dalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa orang alim itu bukan orang yang banyak hafal hadis gitu ya. Tapi yang disebut alim itu adalah ilmu tentang Allah. Bagaimana orang takut kepada Allah, melihat Allah. Kemudian kalau disebut dalam surat dan Al Hasan Al Basri mengatakan dia melihat kepada Allah meskipun dia tidak melihat wujud Allah. Dia menyukai apa yang disukai oleh Allah dan dia menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu orang yang ulama. Jadi untuk menjadi seperti itu adalah dia perlu untuk bisa memahami Allah ya, tauhid ya, kalau kita bilangnya ilmu tauhid gitu. Bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatullah, itulah yang disebut dengan ulama. Imam Malik juga mengatakan, Imam Malik kan perawi hadis dan juga ulama pada saat itu, dengan Al-Quran dan hadis beliau bisa menetapkan berbagai macam hukum ya. Dan beliau juga mengatakan yang berilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan hadis, tapi orang yang ada cahaya di dalam hatinya. Untuk dengan cahaya itu dia bisa melihat Allah, melihat perbuatannya, melihat sifat-sifatnya, dan melihat karunia-Nya. Begitu, ya. Kemudian ulama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ulama itu ada 3, mengkategorikan ya, untuk membantu kita memahami aja supaya kita juga mawas diri gitu ya. Yang pertama adalah ulama yang paham tentang Allah, yang ma'rifatullah, dan dia juga tahu tentang perintah-perintah Allah atau hukum-hukum, batasan-batasan dari hukum-hukum Allah ya, itu yang pertama. Dan ulama yang pertama inilah kalau dia adalah ulama yang takut kepada Allah karena dia tahu batasan-batasannya mana ya. Yang kedua adalah ulama yang mengetahui, yang ma'rifatullah, tapi dia tidak belajar, tidak tahu tentang hukum-hukum Allah ya. Jadi eh, kalau di dunia yang kita tahu misalnya adalah sufi. Sufi itu takut sekali kepada Allah, hidupnya sederhana, hanya mengharap ridho Allah, tapi kadang-kadang kurang memahami tentang perintah Allah.
tentang hukum-hukum batasan-batasan Allah, mana yang fardu. Jadi kalau hukum fikihnya itu loh, maksudnya yang batasan pagar-pagarnya itu kadang kurang paham ya. Dan kemudian yang ketiga adalah orang alim yang tahu banget tentang hukum-hukum Allah tapi tidak mengetahui, tidak ma'rifatullah kepada Allah. Dan orang ini yang dikhawatirkan dia bisa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini kita untuk berkaca kepada diri kita sendiri ya kan, bukan untuk menilai orang lain, karena yang dibahas itu adalah tentang hati, terkait dengan ma'rifatullah tentang hati, dan kita tidak pernah tahu bagaimana seseorang itu hatinya kepada Allah. Ya seperti kemarin yang pernah saya ceritakan tentang Ibrahim Abu ya, seorang seorang mualaf yang bertato, yang wajahnya bertato, mukanya bertato, semuanya penuh tato, dan dia berusaha untuk menghilangkan itu ketika dia menjadi mualaf. Dan dia adalah orang yang sudah sangat tersesat jauh. Dia juga dulu hidup dengan macam-macam ya, dengan kemaksiatan, dengan seks bebas, dengan narkoba, dengan pernah jadi bandar narkoba, pernah segala macam. Jadi tapi kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Saya yakin dia mendapat hidayah karena dia connect gitu, mau berhubungan dengan Allah gitu, mau mau menyapa kepada Allah ya. Dia memang dari keluarga Katolik memang, tapi memang tidak terlalu menjalankan perintah ya. Dan kemudian Allah memberikan karunia-Nya ya, dengan wajahnya yang penuh dengan tato itu Allah memberikan hidayah kepadanya, terkenal tuh di seluruh dunia, kapan tuh juga ke Indonesia kalau nggak salah. Dan subhanallah juga adiknya masuk ke dalam agama Islam. Kalau adiknya malah bersih, nggak bertato, adiknya hidup normal lah gitu. Dan adiknya tuh masuk Islam di Indonesia gitu. Jadi kita lihat bahwa kalau dengan yang seperti ini, terus terang aja saya juga nggak berani main-main gitu ya dengan orang-orang yang mualaf seperti ini, karena benar-benar derajatnya kita nggak pernah tahu. Wajahnya mah tatoan, bicaranya juga kadang keceplos apa yang nggak bagus misalnya, tapi kita nggak pernah bisa menilai hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tetap tetap menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk ya tawadu ya, nggak usah pentang petenteng, karena juga nggak ada gunanya selain menghancurkan diri kita sendiri. Baik, selanjutnya masuk ke ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatslunal kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an dan wa aqamus shalah dan mendirikan salat. Ini maaf terjemahannya melaksanakan salat ya, mendirikan salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi yang pertama orang yang disebut dengan Allah, sebut Allah dalam ayat ini adalah pertama orang yang membaca kitab Allah, yatslunal kitab. Dan pakai kata tala di sini, bukan qoro'a ya. Tala artinya membaca kitab Allah dan mentadaburinya dan memahaminya ya. Memahaminya bukan seperti yang harus sudah wah keren, paling enggak kan kita udah ada terjemahannya. Itu yang mentadaburi terjemahannya gitu. Jadi orang-orang yang membaca kitab Allah yang pertama, kedua orang yang wa aqamus shalah yang mendirikan salat, dan yang ketiga orang-orang yang razaqnahum mereka mensedekahkan ya dari anfaqa yang sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya ya. Tiga kriteria itu, dan dengan diam-diam siron wa alaniyah dan juga terang-terangan maka yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka sedang mengharapkan suatu perdagangan yang lan tabur yang tidak akan merugi ya. Jadi di sini tuh pertama ya ada tiga ya. Jadi coba mungkin masuk ke oke, slide selanjutnya Teh Ika. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa ya amalan, 3 amalan ya yang membawa keberuntungan ya. Pertama membaca Al-Qur'an, membacanya tapi dengan pakai kata yatslunal kitab ya.
yang membaca tilawah Al-Quran. Tilawah itu bukan artinya sekedar membaca. Tilawah itu eh, banyak rancu ya dalam dari bahasa Arab ke dalam bahasa atau bahasa Quran kepada bahasa Indonesia. Yang disebut dengan qiraatul Quran itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kita bilang tilawah gitu. Jadi membaca aja itu namanya qiraatul Quran. Tapi ketika tilawatul Quran itu orang melihatnya dikiranya artinya adalah membaca, padahal bukan. Tilawah Quran itu artinya membaca dan mencoba memahaminya, mentadaburinya. Kalau kita, Mbak, saya ngerti bahasa Arab, ya pertama harus belajar sedikit-sedikit. Yang kedua kan sekarang sudah ada itu terjemahannya, ya. Ada terjemahannya bisa dilihat dan kemudian ada juga yang di video-video itu ada dibacakan ayat Al-Qur'an dan kemudian ada terjemahannya dalam bentuk suara gitu ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Al-Muzammil Hasbalah itu senang sekali saya kalau lagi istirahat tuh mendengarkan itu sambil dia juga memberikan eh, artinya gitu. Baik, yang kedua ya mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat artinya bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat. Kita udah pernah membahas ini ya tentang masalah mendirikan sholat. Kalau mau dibahas semuanya juga kayaknya nggak akan ada waktu cukup. Tapi saya nanti mau apa namanya membahas sesuatu yang belum pernah kita bahas. Gitu. Jadi kita nanti bisa lebih lebih memudah memahami secara keseluruhan dari ayat ini. Ya, mendirikan sholat artinya kita tidak sekedar melaksanakan sholat, tapi kita berusaha menyempurnakan sholat kita dari waktu ke waktu. Ya, dan yang pertama itu jadi menyempurnakan waktunya, menyempurnakan bacaannya, menyempurnakan kekhusyukannya, menyempurnakan misalnya dari sunnah-sunnahnya gitu ya. Saya pikir ini sudah banyak sekali dibahas tentang masalah mendirikan sholat. Tapi yang penting satu hal itu juga adalah tentang dalam sholat itu hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan sholat ya, seperti disebutkan di dalam surat Al-Insyirah ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika fargob. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan ya, maka wa ila rabbika fargob. Hendaklah kepada Allah kamu berdiri kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah. Menurut para ulama, kalimat ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kalian sudah selesai dari kesibukan dunia, hendaklah kalian tuh sholat dengan betul-betul menghadapkan hati kita kepada Allah, gitu. Mbak, sulit tuh Mbak sholat untuk yang mendirikan sholat. Iya, memang sangat sulit. Dan ini adalah perjuangan yang sampai sampai hayatikan badan selesai gitu. Jadi berusaha menyempurnakan sholat itu adalah satu perjuangan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Saya sendiri juga kadang-kadang masih minder gitu dengan kualitas sholat saya. Masih banyak sekali yang harus diperbaiki di dalam sholat. Tapi kita tidak boleh berkecil hati karena kita niatkan saja dalam diri kita bahwa kita memang adalah di antara hamba-hamba Allah yang ingin mendirikan sholat. Ya, meskipun banyak sekali hal-hal yang merasa kelemahan-kelemahan dalam menegakkan sholat itu. Yang ketiga adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum ya, mensedekahkan harta ya di jalan Allah ya. Jadi tahu nggak asal kata dari anfaqu? Coba masuk ke slide yang sebelumnya Teh. Sebelumnya. Nah ini, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi yang ketiga adalah anfaqu. Anfaqu itu artinya menghabiskan ya. Kalau kita bahasa Indonesia bilang menafkahkan ya. Menafkahkan karena nafaqo karena mungkin sebetulnya itu bukan terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia ya, menafkahkan, karena itu kan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Indonesia, nafaqah, kemudian menafkahkan gitu. Tapi arti daripada dalam tafsir maaf, Al-Misbah disebutkan bahwa disebut dengan nafaqah itu artinya menghabiskan, to spend, menghabiskan. Jadi menghabiskan rezeki kita ya di jalan Allah gitu loh. Wih, Mbak, menghabiskan rezeki di jalan Allah,
Iya, kan memang kita juga, saya pikir nggak tahu sih di sini ada konglomerat nggak ya? Cing konglomerat ngacung. Kalau kalau konglomerat mungkin apa namanya tidak ada nggak yang konglomerat teh ini? Ada yang konglomerat nggak di sini? Kalau konglomerat biasanya tabungannya banyak gitu kan. Tapi pada intinya sebagian besar daripada kita itu kan habis ya gajinya, benar nggak sih? Jadi banyak di antara kita juga gajinya juga habis kan ya itu. Jadi apa namanya habis ya Mbak, ada wah Mbak nih ada yang konglomerat ya, mohon maaf lahir batin ya, tapi maksudnya sebetulnya arti daripada nafkah itu adalah menghabiskan. Jadi kalau kita punya, ngeri juga ya kalau melihat dari arti harfiahnya tuh, berarti harus disedekahkan semua gitu. Ya, kita harus pahami lagi tentang apa yang Allah inginkan dari sini. Memberikan harta kepada anak itu juga nafkah, ya. Memberikan harta kepada keluarga, kepada istri itu nafkah juga. Memberikan harta untuk bersedekah itu nafkah juga. Memberikan harta untuk apa namanya eh, membeli rumah itu nafkah juga, ya. Mengeluarkan harta untuk kebaikan keluarga itu nafkah juga gitu. Jadi jangan dianggap bahwa sebut dengan nafkah atau menafkahkan itu sedekah, ya. Itu berbeda, ya, berbeda. Karena kalau nafkah artinya ya gaji sebulan habislah. Gaji sebulan habis dipakai untuk apa namanya dihabiskan untuk di jalan Allah gitu. Ya, jadi beda ya sedekah ya. Kalau sedekah itu banyak, malah sedekah mah ada senyum juga sedekah ya, tidak selalu harta gitu. Tapi kalau nafkah itu memang berkaitan dengan harta dan sebagian daripada nafkah itu adalah sedekah begitu. Jadi di sini yang khusus untuk yang ketiga ya warozaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi orang yang memberikan, yang menafkahkan atau menghabiskan harta di jalan Allah itu melakukan dengan dalam keadaan siron, dalam keadaan apa, sembunyi-sembunyi ya, atau juga, ya dalam keadaan terang-terangan, terbuka memberikan sedekah ya. Dan mereka itu ya 3 orang yang melakukan ya, melakukan 3 amalan soleh ini. Saya mau tanya dulu sih, teteh-teteh, ibu-ibu kira-kira udah melakukan belum yang ini tuh? Ya meskipun nggak perfect ya, tapi kita alhamdulillah kayaknya udah ya. Betul nggak sih? Betul nggak? Halo? Tiga-tiga ini, Ya, tiga-tiganya kan kita sudah melakukannya meskipun kita belum tentu sempurna melakukannya kan. iya. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa berita gembira gitu kan, bahwa Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an alladzina ya apa orang-orang yang melakukan 3 hal ini, kita adalah termasuk di antara mereka itu. Dan kita adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Kita adalah orang-orang yang mengharapkan ya, mengharapkan eh, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi maksud saya itu, saya ingin mengatakan bahwa kita gembira loh, kita udah masuk kepada golongan 3 orang ini, meskipun ya masih ada tapinya mungkin belum sempurna, sempurna atau mungkin belum, masih banyak riaknya, misalnya kayak gitu yang harus diperbaiki. Tapi paling enggak kita sudah masuk ke dalam golongan 3 orang yang melakukan amal-amal ini dan kita apa namanya, meminta kepada Allah untuk membantu kita ya untuk menyempurnakan amalan-amalan ini dan menjadikan kita menjadi golongan orang yang yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang menafkahkan orang-orang yang apa mengharapkan suatu perdagangan yang tidak pernah rugi. Oke, baik. Kita lihat sekarang selanjutnya masuk lagi ke dalam slide yang nomor halaman 11 teh. Nah, eh, ayat 29 ini kan sebelumnya tadi itu tentang ulama ya. Ayat 28 kan tentang ulama tuh. Oke. Nah, kenapa Allah meletakkan setelah tentang ulama, Allah meletakkan
tentang hal ini, tentang 3 amalan ini gitu, ya. Menurut tafsir disebutkan bahwa dengan ayat 28 mengatakan tentang ulama, ayat 29 itu tentang, amal-amal ya, amal-amal yang diperlukan supaya kita tidak merugi di akhirat nanti, maka ini menunjukkan adanya keterkaitan antara ilmu-ilmu alam dan, eee, atau ilmu-ilmu sosial dengan Al-Qur'an gitu. Artinya yang kita pelajari di dunia ini kan ilmu-ilmu alam, menjadikan orang bisa bekerja, misalnya dia mempelajari bulan, bintang, hewan, manusia, itu kan ilmu-ilmu alam dan juga ada juga ilmu sosial yang dipelajari oleh manusia untuk dapat cari nafkah gitu ya. Dan itu semuanya ternyata ada hubungannya dengan Al-Qur'an atau ulama ya, yang ada disebutkan di dalam, ayat 28 ya. Jadi sebutnya ayat-ayat yang di alam ini dari tafsir ya, dari tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam ayat-ayat yang di alam ini itu dibaca oleh mata dan kemudian difikirkan dengan nalar ya. Sedangkan Al-Qur'an yang ayat-ayatnya itu dibaca atau bilangnya kan dalil nakli ya, dan kemudian diucapkan oleh lidah dan masuknya ke dalam hati gitu. Ya, jadi manusia kan punya nalar, juga punya hati. Jadi harusnya 2 hal ini itu menyempurnakan manusia. Ketika manusia melihat, mempelajari tentang kondisi yang ada di alam ini, ya ilmu duniawi lah, kemudian kemudian dia juga mempunyai ilmu yang sifatnya hati atau ilmu, akhirat. Ya, apa yang diharapkan dari 2 ayat ini adalah yang pertama adalah menggabung ilmu agama dengan ilmu duniawi itu dalam satu jiwa. Artinya seseorang yang mempunyai ilmu agama yang kuat, tapi juga mempunyai ilmu, duniawi yang juga kuat dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini bahkan disebutkan dalam alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ini ada yang dikatakan ulul albab, ya. Ulul albab tuh orang yang melihat alam semesta, kemudian renungkannya, kemudian dia sampailah kepada Tuhannya, itu ulul albab. Harusnya yang dilakukan adalah yang pertama, menggabung ilmu agama itu dengan ilmu, duniawi dalam satu pribadi. Tapi kalau misalnya itu sulit untuk dilakukan karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, maka paling tidak, ilmu agamanya itu ya, harus memberikan warna spiritual ke dalam ilmu dunianya. Artinya apa yang dia lakukan di ilmu dunia itu harus dimanfaatkan untuk ke arah kebaikan dan juga penerapan dari ilmu itu sesuai dengan kaidah agama, gitu ya. Nah, misalnya, kalau kalau ada yang memang langsung yang ngajar ilmunya ada ilmu agama dan mengajar, nah itu masuk kategori yang satu. Ada juga orang yang kalau buat saya Pak Habibie itu adalah yang masuk nomor satu ini menurut saya, karena dia tuh betul-betul mengaplikasikan ilmunya dengan ini ya, ibadahnya kan kuat ya, sholat malamnya, puasanya, hebat banget Pak Habibie itu, dan ilmunya seperti itu, ya, Masya Allah. Nah, tapi kalau tidak bisa ya paling tidak yang kedua, memberi warna spiritual dalam ilmu dunianya, supaya ilmunya itu tidak menjadi ilmu yang memudaratkan orang lain gitu. Baik, selanjutnya oke. Nah, jadi tinjauan bahasa. Dari tinjauan bahasa bahwa, disebutkan di dalam ayat ini, itu ada yang fi'il mudhari dan ada fi'il madhi ya. Fi'il mudhari'nya ada di dalam alladzina yaslunal kitaballah, artinya itu adalah fi'il mudhari', artinya bahwa membaca kitab Allah itu, terus terus ya, masih berlangsung. Karena memang saat itu kan Al-Quran tuh belum selesai diturunkan. Jadi kemudian makanya dijadikan fi'il mudhari. Tapi ulama juga mengatakan disebut dengan fi'il mudhari karena juga Al-Quran itu juga sesuatu yang harus selalu eh, di, disematkan dalam jiwa dalam setiap keadaan gitu. Sedangkan kalau wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum itu adalah fi'il madhi ya.
Karena kenapa? Karena sudah ketetapan tentang dua hal tersebut sudah selesai gitu. Jadi ketika turun ayat ini bab tentang sholat dan bersedekah itu sudah fix, sudah selesai. Sedangkan tentang Al-Qur'an karena Al-Qur'annya memang belum selesai, maka diturunkan, maka masuk ke dalam fiil mudhari ya. Dan itu yang kedua itu dari wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum itu termasuk suatu perintah yang harus dilaksanakan gitu. Tapi ada satu hal yang menarik ya dari ayat ini. Kita semua yang belajar fikih ya, kita semua yang belajar fikih pasti mengatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu apa? Ilmu sholat kan? Betul? Pertama kali orang harus bisa sholat. Betul? Halo, teman-teman. Iya. Halo. Iya kan? Iya, Ya, betul. ya pertama kali orang harus belajar sholat gitu. Jadi dan apa namanya orang yang sudah selamat orang sudah sholat sudah selamat gitu ya. Ini menurut saya karena kita tuh ya mungkin zaman saya tuh orang udah nggak semua orang sholat dan sholat tuh sudah sesuatu banget gitu. Ya, tapi kalau di Al-Quran bagaimana? Ternyata yang pertama itu adalah yatsluna Alkitab. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak teman-teman? Bahwa bahwa yang pertama yang diutamakan oleh Allah itu adalah membaca kitab, membaca Al-Quran, karena Al-Quran itulah sumber ilmu yang paling utama. Kalau kita tidak tahu Quran, kita bagaimana aplikasinya bisa benar gitu. Dan baru kemudian masalah sholat, kemudian masalah sedekah, itu malah sedekah itu kan baru dibahas di Indonesia tuh beberapa puluh tahun ke belakang ya. Awal-awalnya tuh orang kan kurang paham ya tentang sedekah gitu. Jadi buat saya ini satu perenungan tadabbur bahwa Al-Qur'an itu ternyata nomor satu gitu. Membaca Al-Qur'an itu nomor satu gitu ya. Sedangkan dulu ya Mbak terus gimana ya? Ya memang semuanya kan berproses ya. Dulu tuh sudah bisa sholat, menegakkan sholatnya sudah hebat. Dulu memakai hijab tuh juga sudah hebat, tapi sekarang udah nggak hebat lagi gitu loh. Tapi sekarang kita lihat dari Al-Qur'an ini, oh ternyata membaca Al-Qur'an itu adalah nomor satu gitu. Baik, ini kita sedang membahas tentang ini ya, ayat 29, maka saya mohon supaya ibu-ibu dan teteh-teteh, kalau ada sesuatu yang, belajar tentang hal yang baru tentang ayat ini atau ada satu kesan daripada ayat ini, maka tolong ditulis ya di kolom chatting, nanti kita bahas setelah kita selesai membahas, 2 ayat ini ya. Semoga dengan menuliskan sesuatu, kita semua bisa belajar sesuatu yang baru, mendapatkan pengalaman dari teman-teman yang tadabbur dari ayat 29 dan 30 ini. Baik, selanjutnya oke, di dalam tafsir banyak, kita membahas tentang hal yang lain ya, yang 1, 2 itu kita udah sering bahas, sekarang kita membahas tentang tijarah ya, tentang masalah harta ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan. Jadi, di sini kata sirron itu atau kata sembunyi-sembunyi ya, jadi, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu untuk mengisyaratkan pada keikhlasan ya. Dan kemudian juga, berinfak dengan diam-diam memang lebih baik daripada terang-terangan ya, dalam beberapa hal ya. Akan tetapi yang perlu garis bawahi dengan niatan atau terang-terangan. Bersedekah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa niatan ya, dengan terang-terangan ya. Mengatakan juga, bersedekah secara terang-terangan itu tidak, juga sebuah kebaikan, jadi jangan diremehkan gitu ya. Jangan menjadi orang kan ada orang jadi, "Saya harus rahasia," gitu ya, "Saya nggak mau diketahui," gitu kan. Tapi
ada beberapa hal itu tidak harus begitu ya, nggak usah dipusingin deh mau siron atau alaniatan. Kalau siron tuh ya ada bagiannya memang sembunyi-sembunyi, tapi ada juga kalau kalau yang terang-terangan jangan sampai kemudian setan membisikkan, kamu jangan jangan bersedekah dengan terang-terangan, nanti nggak khusyuk, nanti nggak ikhlas loh, nggak diterima loh, harus sembunyi-sembunyi. Saya pikir nggak seperti itu juga, karena memang ini tentang infak dengan terang-terangan itu jelas juga sebuah kebaikan. Jadi jangan dikerjain komen, juga jangan dirisaukan terlalu banyak ya. Dan juga kita tidak bisa menilai bahwa orang yang dengan terang-terangan berinfak itu tidak tulus. Kita nggak boleh menilai itu. Yang pertama itu. Kedua, kadang-kadang berinfak dengan terang-terangan itu juga untuk menghilangkan buruk sangka ya terhadap orang yang dianggap kaya. Ih, dia kaya tapi nggak pernah sedekah. Nah, kadang-kadang perlu juga untuk ya diperlihatkan saja sehingga akhirnya juga orang menjadi, tidak buruk sangka kepada yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menginspirasi orang lain untuk bersedekah, ya. Kalau misalnya, contoh misalnya gini, kita kan juga punya grup sedekah ya, Teh, punya grup sedekah. Nah itu kan, apa namanya, ada daftarnya tuh, ya ada daftar. Saya nggak mau ngisi daftar saya mau langsung aja ke teteh yang bagian tim sedekahnya MQ gitu. Saya nggak usah dicantumkan di situ gitu ya. Tapi kalau misalkan semua orang ingin seperti itu gitu, kemudian hanya satu aja di situ yang sedekah, misalnya Teh Tini aja yang sedekah, tulisannya nomor satu Teh Tini. Wah, berarti yang sedekah cuma Teh Tini, yang lain nggak semangat itu ya. Apakah cuman kok nggak menarik sih, kenapa aja cuma satu orang. Nah, tapi ketika ting tong, nulis lagi ting tong, nulis lagi. Akhirnya orang lain juga merasa, "Oh iya ya, saya juga ingin ah," gitu. Jadi memang ada di dalam diri manusia itu ada keinginan juga untuk ya karena kita makhluk makhluk sosial untuk bisa terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, yang ketiga itu. Yang keempat ya, di zaman Rasulullah itu sedekah itu dilakukan dengan terbuka gitu ya. Sedekah kambing, sedekah onta, sedekah, baju perang, sedekah uang, itu terang-terangan sebagai menunjukkan tanda solidaritas kaum muslimin. Sehingga orang musyrik itu menjadi gempar, waduh kaum muslimin, semuanya, menyerahkan hartanya untuk perang Badar. Kita jadi, ciut ya, nyali kaum musyrikin karena ternyata, kaum muslimin cukup kompak di dalam menggalang menggalang dana untuk perang Badar saat itu, ya. Jadi, ini menjadikan kita udah memahami ya, nggak usah diperdebatkan antara siron atau alaniah. Setiap orang punya punya maksud tersendiri ya. Ada orang yang ya contoh, ada orang yang siron, yang, aku mah nggak maulah kayak yang ada namanya ya, aku kan orangnya kan memang ikhlas," gitu. Wah, ini bertanyakan ini ya. Tapi ada orang juga yang dia nulisin namanya, tapi dia juga nggak nganggep apa-apa, cuma nulis, pelang, transfer, udah gitu ya, nggak memikirkan apa-apa lagi. Mungkin bisa jadi ya, apa namanya, penilaiannya lebih bagus yang kayak seperti orang kata, guru kita ya Agim, kalau ke toilet itu kalau orang sedekah tuh kayak orang ke toilet gitu loh. Jadi udah lupa gitu, udah plung dah gitu lupa. Nah ini sama juga nulis dah, tinggalin gitu tanpa harus memikirkan lagi. Nah itu makanya kita tidak perlu terlalu memikirkan tentang ini harus, ini enggak ya, apa namanya, saya harus, sembunyi atau terang-terangan ya. Selanjutnya selanjutnya oke, baik Kak ya. Baik, sekarang ini saya membahas sesuatu eee, yang sering ayat-ayat yang berhubungan dengan perdagangan, ya, perdagangan dengan Allah, ya. Kan di dalam ayat ini disebutkan, "Yarjuna tijaratan lan tabur," ya. Kata tijaroh itu artinya perdagangan, ya, artinya perdagangan, ya. Eee, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sering ada kata tijaroh atau hal-hal yang terkait dengan tijaroh. Tijaroh itu apa? Tijaroh itu artinya, perdagangan, ya.
kata tijarotan sering digunakan oleh Allah dalam hubungan antara timbal balik antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, meskipun hubungan timbal baliknya nggak ini ya Teh Tini ya, nggak seimbang ya timbal baliknya. Tapi ya Iya, kita harus pakai kalimat lah untuk menjelaskan sesuatu. Ya, jadi Al-Quran itu di dalam Al-Quran sering memakai kata-kata istilah-istilah bisnis gitu ya. Eh, dalam rangka mengajak manusia untuk percaya dan kemudian mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Istilah bisnis misalkan perdagangan ya, tijaroh ya. Kemudian ada jual beli, untung rugi ya. Nanti kita lihat ada ayatnya tentang untung rugi, khosirun ya, apalagi kemudian tentang qard atau pinjaman atau kredit itu ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga suka bingung memahami ayat-ayat seperti ini karena memang, apa namanya, memang ini perlu juga penjelasan ya. Jadi sebetulnya manusia itu kan macam-macam ya sifatnya ya. Ada manusia yang dia itu kepada Allah itu nggak pakai hitung-hitungan ya. Jadi dia beramal ya, ya udah pokoknya pleng aja beramal. Ada yang ya orang-orang yang soleh-soleh itu kan gitu, beramal pleng aja beramal tanpa dia tuh memikirkan tentang apa, feedback-nya atau apa, atau hasilnya apa, ya. Nah, sedangkan ada juga tipe-tipe manusia dan kebanyakan dari manusia itu semuanya tuh dihitung dalam rangka bisnis, ya. Karena manusia ini kan beraktivitas ya, dia beraktivitas. Coba lihat dalam misalnya, slide nomor 17 Teh, ya. Ya. Nah, di sini ya, bahwa manusia itu kan dia melakukan aktivitas, ya. Dan, kan orang mengatakan time is money, kan itu menunjukkan bahwa waktu itu adalah uang, gitu kan. Waktu itu harus harus mempunyai feedback, harus mempunyai, apa, reward lah, harus menghasilkan sesuatu, kan begitu, ya. Dan manusia itu tidak henti-hentinya melakukan aktivitas, ya. Dan aktivitas itu hanya akan dilakukan oleh seorang manusia kalau dia memperoleh keuntungan. Kalau dia nggak untung ngapain? Misalnya gini, orang jualan ya, jualan, sayur misalnya, tapi dia udah sehari pagi beli sayur ke pasar induk, jualan sampai siang, sampai jam 2 siang. Kalau dia nggak dapat untung kan dia nggak mau. "Enggak ah, saya sekarang nggak mau jualan sayur habis, nggak laku nih, saya mau jualan yang lain aja." Jualan apa? "Saya mau jualan, batagor," misalnya. Kenapa dia jualan batagor? Karena dia tidak dapat keuntungan gitu. Dan jadi itu adalah fitrah manusia juga bahwa dia spend time, tenaga, menghabiskan tenaga, dan juga, tenaga dan juga uangnya untuk jadi harus dapat untung dong, kalau nggak untung ya enggak lah gitu, ya. Dan fitrah manusia seperti ini ya, itu diijabah oleh Al-Qur'an. Dan Allah menawarkan, suatu konsep konsep kegiatan yang selalu untung dan, selalu untung, tidak mengenal rugi dan bebas dari penipuan. Inna wa'dallahi haqq. Ini yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Keren ini sebetulnya ya. Cuman masalahnya nggak semuanya dari kita paham tentang itu. Kita tuh pahamnya namanya namanya apa, selama ini kita banyak ya mungkin sami'na wa atokna level pertama bahwa kita mendengar dan kita lakuin, kita mendengar kita lakuin. Tapi dalam beberapa hal kalau kita nggak ngerti kemudian stuck, nggak mau beramal, nggak mau melakukan sesuatu karena tidak mengerti. Ya, tapi Allah ini ngasih tahu tentang, kepada kita tentang 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 konsep perdagangan antara Allah dengan Allah dengan manusia. Dan ini demikian baiknya Allah karena sebetulnya Allah ya selalu lebih banyak memberi daripada kita memberi kepada Allah ya. Tapi tapi Allah memberikan konsep perdagangan ini maksudnya supaya manusia itu mau gitu, mau beramal, mau giat beramal, mau bersedekah ya. Baik, selanjutnya kita lihat sekarang, di ke-16 Teh, apa namanya, slide nomor 16 yang sebelumnya. Misalnya di dalam ayat ini ya, dalam ayat ini misalkan, dalam surat Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat
ayat 11 ya, di sini disebutkan mandalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim ya. Sesungguhnya barang siapa yang mereka itu yuqridullah, meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yuqridullaha qardan hasana ya, maka eh, maka fayudha'ifahu, maka pinjaman itu oleh Allah itu akan dilipat gandakan, dan kemudian setelah itu walahu ajrun karim, diberikan ganjaran yang sangat mulia yaitu surga. Maksudnya apa sih? Ini kok pinjam meminjam, orang kita sendiri juga pinjaman ya. Kita kan modalnya dari Allah gitu loh. Tapi demikian baiknya Allah, Allah tuh menutup episode, maksudnya menutup dari, oke lah, ya, aku yang ngasih modal sama kalian udah lupakan dulu. Aku mau ngomong sama orang yang nggak ngerti itu. Jadi nggak ngerti itu, jadi anggap aja aku ini adalah apa namanya, orang yang membutuhkan, Allah yang membutuhkan pinjaman, padahal Allah tuh nggak butuh sama pinjaman kita ya. Tapi saya melihat dalam hadis dalam dalam surat ini tuh Allah tuh merendahkan dirinya gitu. Saya sampai ya Allah, padahal kita kan harta kita juga dari Allah juga. Ya, apa yang disebut dengan memberikan pinjaman itu artinya ketika ada orang yang membutuhkan. Kemudian kita menolong orang itu. Misalnya kita menolong orang itu dengan uang ya, 1 juta misalnya. Maka kemudian oleh Allah itu dianggapnya seperti dipinjam sama Allah. Setelah dipinjam sama Allah tuh dilipat gandakan. Sebagian pahalanya itu untuk di dunia, ya. Kemudian setelah itu diberikan ganjaran surga gitu loh. Jadi kalau sebagian daripada amal yang dipinjamkan kepada Allah itu sama Allah tuh akan dilipat gandakan ya, ya. Kalau kita mah bank ya, bank dilipat gandakan. Tapi kalau bank kan cuman bunganya cuman sedikit ya, cuman berapa? 1% atau 0,1%, saya nggak tahu tuh. Terus kemudian, tapi kalau enggak dilipat gandakannya Allah tuh bisa minimal 10 kali dilipat gandanya. Setelah itu wayuwaffihim ujurahum, dan disempurnakan nanti di akhirat dengan ganjaran yang lebih mulai yaitu surga. Ya. Ya, itu yang pertama kata pinjaman. Yang kedua, misalkan dalam surat Shaf ayat 24, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adan dalikal fauzul azim. Jadi kalau kamu beriman dan berjihad, itu kan ada ayat yang sebelumnya ya, maka niscaya Allah akan yaghfir lakum dunubakum. Pertama, kalau kamu mau beriman kepada Allah, berjihad fisabilillah kepada Allah, maka aku ampuni apa sih? Apa ganjarannya apa? Baliknya apa? Balik dari Allahnya apa? Allah mensyukurnya dengan cara apa? Pertama, diampuni dosa-dosa kamu. Setelah itu wa yudkhilkum jannah, dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, kemudian ada wa masakin thayyibatan fi jannati adan, diberikan oleh Allah tempat tinggal yang terbaik di sungai di surga Aden, dan itu khalidina fiha, dan itu tuh khalidina fiha, eh, terus gitu, nggak ada batasnya gitu. Dan itulah keuntungannya. Wadzalikal fauzul adzim, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Jadi kata al-fauzu itu adalah untung. Jadi kita kembali lagi, kita ada kata pinjaman, ada kata untung, ada khosirun, rugi ya. Oke, selanjutnya eh, slide selanjutnya. Baik. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 11 ini, kalau tadi kan disebut ada kata membeli. Membeli. Kalau tadi itu meminjam nanti dikembalikan lagi, dikembalikannya dengan kondisi sudah dilipat gandakan ditambah dengan surga, ya. Nah, kalau di dalam ayat surat At-Taubah itu Allah memberikan kata membeli. Innallaha yashtari minal mu'minina anfusahum wa amlahum, mmm, apa bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya aku beli ya keimanan orang-orang mukmin. Aku beli sedekah harta mereka. Aku beli. Jadi kemudian aku ngasih apa? Allah ngasih apa? Allah kasih surga, ya. Dan itu adalah
di bawahnya disebutkan dzalika huwal fauzul azim, dan itu adalah untung yang sangat besar. Bayangkan sedekahnya nggak seberapa, jihadnya dalam jangka waktu tertentu saja. Sholat, misalnya sholat itu 5-10 menit kali 5 ya, dalam waktu 24 jam. Tapi keuntungannya itu adalah besar, surga, dan untungnya lebih-lebih gitu ya, dan kemudian dapat keuntungan yang sangat lama gitu kan, dari sesuatu yang amal terbatas menjadi amal yang keuntungan yang tidak terbatas ya. Teh ini kita surat apa Teh ini yang kita dapat rumah di surga tuh loh Teh ini, surat apa ya? Rumah. Dukhan. Dukhon ya. Jadi kalau kita baca surat Ad-Dukhon, maka setiap kali baca surat Ad-Dukhon oleh Allah dibangunkan sebuah istana di surga. Itu kan apa ya? eh, kadang-kadang janjinya tuh demikian bagus sampai kadang-kadang kelewat sama kita gitu. Jadi dianggap enteng aja. Tapi kalau kita tadabbur, baca surat Ad-Dukhon. Berapa menit sih surat Ad-Dukhon tuh? Ya, paling-paling 10 menit, 15 menit. Ya. Kemudian dari amal yang segitu dikasih satu rumah, bukan rumah, istana di surga yang boleh didiamin kholidina fiha sampai kapanpun juga boleh. Sampai bosan. Nanti baca duhon lagi dibuatin lagi satu istana lagi. Baca duhon lagi dibuatin lagi satu istana lagi. Masya Allah. Itu kan itu menunjukkan betapa pemurahnya Allah, betapa baiknya Allah. Allah tuh maha kaya, Al-Ghani, maha kaya. Jadi ngasih istana juga hanya dengan amalan yang sedikit gitu. Masya Allah. Ya di situ kita belajar tentang kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, selanjutnya ya kemudian ayat 30 waliyafiyahum waliyafi nih waliyuwafiyahum kan ya, waliyuwafiyahum ujurahum ya, dan aku li itu bagi atau supaya ya, yuwaffa itu artinya menyempurnakan. Orang wafat itu orang yang sudah sempurna 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 waktunya gitu ya. Ya, tapi sini dan Allah ingin menyempurnakan ujurahum ya, ganjaran mereka itu, wa yaziduhum min fadli, dan juga Allah akan menambahkan sebagian besar dari fadli. Ya, ini menarik nih. Menariknya begini. Kan amal soleh itu kan dilakukan oleh Allah, kemudian Allah suka memberikan janji ya. Next selanjutnya, slide selanjutnya. Allah memberikan janji bahwa yasir lahum umurahum, atau Allah memberikan kemudahan di dalam urusan-urusan kamu. Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Kan artinya balasan dari Allah tuh ada yang di dunia, ya. Ya, Allah kasih balasan, tapi juga di dalam ayat ini dikatakan waliyuwaffiyahum ya, ujurahum. Jadi kalau yang balasan di dunia tuh belum komplit gitu kata Allah teh. Masih ada lagi yang akan disempurnakan oleh Allah gitu. Itu maha baiknya itu begitu Allah tuh ya. Eh, yang di dunia tuh belum cukup untuk memberikan ganjaran gitu kepada manusia, karena Allah itu mensyukuri asyakur, maka nggak cukup buat Allah hanya dengan membalas di dunia, sama Allah dibalas lagi di surga. Jadi katakannya waliyuwafiyahum. Jadi dengan menyempurnakan amalan kalian itu ya, ganjaran amalan itu dengan surga yang tiada terbatas waktunya. Ya. Setelah itu wayaziduhum min fadlih. Setelah itu Allah akan menambahkan fadl. Fadl itu apa sih? Fadl itu susah ya dalam bahasa Indonesia, karunia dalam bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya kalau saya melihatnya fadl itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian, tapi dilebihkan. Kalau kita mungkin bilang bonus ya, bonus ya. Jadi setelah disempurnakan oleh Allah di surga ganjarannya, oleh Allah itu diberikan fadl, diberikan bonusnya. Bonusnya apa? Ya terserah Allah atau terserah kita. Misalnya kita bilang lahum ma yasha'u inda rabbihim.
bagi manusia itu nanti di surga seperti apa yang dia mau. Jadi kalau misalkan eh, malaikat tolong dong, aku tuh pengen ya stroberi tapi wujudnya stroberi tapi dalamnya tuh rasanya duren gitu. Bisa nggak? Bisa kata malaikat dianterin stroberi rasa duren gitu kan. Ada lagi yang bilang aku tuh sebetulnya kepengen stroberi tapi segede nangka gitu. Bisa nggak? Bisa kata malaikat. Stroberi segede nangka kasihin ke kita. Nah seperti itu. Jadi itu artinya fadl. Fadl itu bonus. Sesuatu yang lebih dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Gimana coba nggak baiknya Allah itu? Dan kemudian Allah innahu ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun. Nah ini coba udah saya juga menurut ayat ini tuh saya agak ngahuleng gitu terus terang aja. Udah Allah baik 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 gitu ya. Terus kata Allah ghafurun syakur. Ya, artinya Allah tuh aku itu maha mengampuni. Aku tahu kalian tuh sebenarnya pendosa. Kalian banyak dosanya. Tapi aku ampuni. Jadi aku sempurna meskipun kalian banyak dosanya, aku tetap aja menyempurnakan amalan apa namanya reward yang sudah aku janjikan dan aku memberikan bonus-bonus juga gitu Masya Allah. Kemudian furun syakur dan Allah itu maha mensyukuri. Selanjutnya slide terakhir kayaknya nih syakur bahwa Allah itu asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Kata syakur adalah mubalaghah daripada syakirun yang artinya Allah maha mensyukuri. Asyakur artinya dia yang mengembangkan amalan sedikit dari amalan hambanya dan melipat gandakannya. Seperti tadi saya bilang apa namanya dengan membaca surat Ad-Duhan yang cuma 10 sampai 15 menit dibuatkan surga, dilipat gandakan sampai tak terbatas ya waktunya dan kemudian dia mendapatkan pahala yang tidak terbatas seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Artinya Allah tuh memberikan balasan ya. Allah tuh asyakur karena memberikan balasan kepada pelaku amal itu dari amal yang sedikit itu dia ya amal sedikit dari hambanya dia Allah menganugerahkan kenikmatan yang tidak terbatas waktunya untuk amalan-amalan yang terhitung dengan hari-hari tertentu saja yang terbatas. Bulan Ramadan 30 hari ya. Apa namanya kemudian tasyrik ya ada tasyrik apa namanya puasa Arafah sehari atau boleh juga ditambahin gitu kan. Dan kan terbatas tapi Allah berikan apa namanya ganjarannya itu tidak terbatas. Dan siapa yang membalas kebaikan dengan berlipat ganda maka dia sebut dengan mensyukuri kebaikan itu. Itu yang Allah lakukan. Sedikit kebaikannya dilipat gandakan balasannya. Dan barang siapa yang memuji orang yang berbuat baik dia juga disebut mensyukurinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Maaf ini kita tinggal 10 menit lagi ya mungkin Taika untuk tanya jawab karena saya terlalu semangat karena kalau untuk yang seperti ini tuh rasanya tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Baik Taika silakan. Insya Allah. Jazakillah khair Bunda Hani. Insya Allah ya ini Bunda Hani semangat kita juga Insya Allah semangat ya memahami lebih dalam tentang bagaimana Allah bagaimana hitung-hitungannya Allah gitu ya kalau memberikan karunia. Baik, kita langsung ke chat dulu nih. Ini ada dari Bu Cucu. Ya. Bu Cucu bilang ada hadis yang pertama dihisap adalah sholat. Bagaimana Bunda? Iya. Yang pertama, iya betul hadisnya memang ada. Yang pertama kali dihisap itu adalah sholat ya, karena memang sholat adalah yang jadi gini. Jadi di dalam nggak ada yang bertentangan sebetulnya. Jadi kita nggak boleh gini. Al-Quran mengajarkan kepada kita diversity ya. Makanya kemudian ada orang yang kemudian siapa sih yang masuk surga duluan? Itu sampai ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang masuk surga duluan itu siapa sih? Apakah engkau ya Rasul? Rasul tuh la nufariqu baina ahadim minhum. Kamu jangan banding-bandingin untuk antara satu nabi dengan nabi yang lain karena setiap nabi mempunyai kelebihannya masing-masing gitu. Ada nabi itu ada dalam surah juz berapa tadi ini? Juz 3 ya, awal juz 3 tuh. Bahwa ayat pertama juz 3 yang mengatakan bahwa setiap nabi itu macam-macam, ada yang bisa diberikan kemampuan berbicara kepada Allah seperti Nabi Musa, ada nabi yang apa namanya Rohul diberikan Kudus banyak Isa.
Ruh Kudus ke banyak mujizat gitu ya. Ada nabi yang sampai ke Sidratul Muntaha ya. Macam-macam nabi itu dan kita tidak boleh membandingkan satu dengan yang lainnya. Ada lagi orang yang ingin melihat begini, dulu saya saya tuh loh, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah dan saya ingin melakukannya gitu loh. Ternyata setelah saya membaca hadis ya, kemudian saya juga ada buku apa ya waktu itu, Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, Riyadhus Shalihin, itu disebutkan bahwa, amal yang disukai Allah itu macam-macam, banyak sekali. Hanya saya bingung setelah membaca itu saya bilang, "Loh, yang disukai Allah tuh yang mana?" Gitu. Ternyata Allah tuh tidak tidak seperti yang kita bayangkan. Kita membayangkan yang disukai Allah tuh satu, enggak, ternyata yang disukai Allah tuh banyak gitu. Kayak misalnya, eee, Teh Tini Teh Tini sukanya, apa Teh Tini? Makanan yang paling disukai Teh Tini apa? Yang paling disukai berarti satu ya. Nah, satu, tapi enggak yang, Tuh. apa namanya, yang disukai, karena yang suka itu Allah tuh yang disukai, gitu. Jadi kan kita aja bisa mengatakan kalau saya misalnya saya ditanyai, "Mbak Hani yang paling suka apa?" Kalau dulu saya masih muda, saya sukanya mie goreng sama apa namanya, sama soto gitu ya. Tapi kalau sekarang sekarang enggak, saya kalau bilang bilang, "Apa?" Banyak sih sukanya, ada lotek suka ya, salad suka, steak suka ya, kopi suka, jadi banyak yang disukain. Dan ternyata Allah itu juga tidak membuat ranking, karena misalkan siapa yang nanti masuk surga dari itu, nabinya ya ketika kata Rasul, ketika aku menghadap dibangkitkan, aku melihat Musa sedang, pingsan di kaki arsy. Jadi gimana? Siapa yang duluan tahu, gitu. Nah, kemudian juga, apa tadi tentang sholat gitu. Masing-masing itu ada tempatnya tersendiri. Contoh misalnya, apa yang menjadi kunci surga? Miftahul Jannah, la ilaha illallah, betul? Jadi yang kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah pintu surga. Itu posisinya di situ, ya. Kemudian kalau yang, yang dihisab pertama kali, jadi kemuliaan dari kalimat la ilaha illallah adalah pembuka pintu surga. Yang pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Ya di sana nanti yang paling pertama kali lihat itu adalah sholat. Betul. Tentang, ayat Al-Qur'an apa, berapa derajatnya itu tergantung dari hafalan kita kan, gitu. Derajat surganya itu tergantung daripada hafalan kita. Betul Bu, itu seperti itu. Tapi kenapa di dalam ayat ini dikatakan Al-Qur'an itu adalah yang pertama? Karena Al-Quran itu adalah pembimbing, membimbing supaya bisa sholat benar, membimbing supaya bersedekah itu dengan benar dan dengan tulus, dengan ikhlas dan dengan sempurna, lebih menyempurnakan amal-amal yang lain. Itu menurut saya. Jadi setiap daripada kemuliaan-kemuliaan dalam amal itu mempunyai tempatnya sendiri-sendiri, Bu. Ya, kalau di sini ya itu membaca Quran itu penting. Ya, tilawah, mentadaburi Quran itu penting. Tapi nanti di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Al-Quran letaknya nanti kalau udah masuk surga. Kalau udah masuk surga, ada di ranking keberapa, tingkat berapa. Nah itu manfaat daripada menghafal Al-Quran. Mungkin gitu ya Bu ya. Ya, jazakillah khair Bunda Hani. Jadi mungkin ini ya apa eh, posisi sholat, kemuliaan posisi sholat itu di sisi penghisapannya Bunda ya. Ya betul. Dari sisi Heeh. perhitungannya itu di Heeh. awal gitu, dilakukan Ya. pertama kali. Heeh. Baik, kita langsung ke ada lagi dari Teh Marina ya. Teh Marina ini ngomongin tentang ini kali ya. Hubungannya dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya, Ya karena ini betul. Heeh. tentang bansos. Heeh. Bansos, kalau bansos harus jelas namanya dari siapa untuk siapa. Kalau Iya tersembunyi, betul. suka, suka Ya jadi maaf kendaraan maaf. pencuci uang. Heeh. Iya iya benar-benar. Ya makanya makanya gini kan. Karena Allah menyebutkan siron wa alaniyah. Jadi artinya memang
Dua-duanya baik, jangan diperdebatkan mana yang lebih baik. Kadang-kadang orang teh mana yang lebih baik, yang siron dulu gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga harus memberikan nama. Kalau enggak nanti bisa jadi ya tuh seperti Marina bilang ini jadi kendaraan buat cuci uang. Jadi memang harus sebutkan namanya. Kalau perlu nama jelasnya, nama jelas KTP. Kalau kita ngasih itu juga kan bantuan sosial lewat internet, lewat apa namanya eh, online gitu kan juga suka ditanyain juga identitas kita. Ya memang itu lebih lebih bagus. Ada yang bilang yang nggak ngerti bilang ngapain sih tanya-tanya KTP segala, emang nanti kita di akhirat nanti ditanya ada catatannya nih KTP-nya sekian. Bukan di akhirat, ini urusan sekarang supaya dananya itu aman, nggak dipakai nggak ditilap sama orang-orang yang mungkin tergoda melihat uang banyak gitu, maksudnya gitu. Terima kasih Marina, ini sharingnya bagus nih. Terima kasih Oke. Teh Marina. Alhamdulillah, apakah ada pandangan lagi sebelum kita akhiri nih kajian kita sesi sore ini? Boleh juga langsung open mic nih terakhir insya Allah. Atau kita sudahi. Ada ibu-ibu barangkali yang masih penasaran? Baik, sebelum ditutup, saya mungkin mau ingin ada satu apa tadabur atau komen atau apa dari Teh Ika ataupun Teh Tiniat, salah satu di antara atau berdua juga boleh. Silakan. Silahkan Teh Tini. Teh Tini Langsung silakan. dilempar Bisa sama Ika. aja. Baik. Iya. Ya, ada ini juga, ya banyak hal yang saya dapati hari ini. eh, Apa ya, misalnya seperti jual beli ya, Mbak Hani, jual beli untung rugi. Mungkin mungkin gini juga Mbak Hani, ya tadi kan Mbak Hani mengatakan Allah sudah baik begitu, tapi masih masih bilang eh, jadi jual belilah gitu kan. Jadi Gitu kan. Padahal modalnya dari iya. Allah juga ya. Ya itu mah hakikatnya Mbak Nia. Tapi kenyataannya mungkin kita manusianya dikasih ini, dikasih rasa Buat yang memiliki. dan yang buat yang nggak ngerti itu loh, Tin. Iya kayaknya mah gitu. Kalau orang hakikat mah ya maksudnya udahlah nggak ada apa protes-protes gitu ya. Udah tahu gitu maksudnya. Ya, tapi mungkin kalau kebanyakan orang punten ada yang nggak tahu tentang Allah bahkan gitu teh ya. Eh, Punten mungkin jadi beban ya. Kalau awal-awal mah gitu. Iya, betul. Iya gitu mungkin. Iya. Ya itu dari saya mah sedikit. Selanjutnya Teh Ika. Jazakillah khair Teh Tini. Ya kalau dari saya ini ya Bun, menyimak dari awal sampai akhir tuh kayak kayak dielus-elus gitu sama bundanya. Sama ayat-ayat Allah itu kayak apa sih jangan pelit-pelit gitu ya kalau melakukan amal soleh itu kita kan kayaknya udah cukup gitu. Kemarin juga udah sedekah gitu. Atau misalnya maju mundur gitu Bunda kalau misalnya mau melakukan kebaikan saum sunnah misalnya besok kan kayaknya banyak pekerjaan gitu nanti lagi gitu padahal Allah tuh membalasnya itu gitu ya berlipat berlipat lipat gitu. Kayak gitu terus maksudnya biasanya kan orang kayak tertampar gitu tapi kayak saya mah ayat-ayatnya itu indah jadi kayak kayak dielus-elus gitu dengan penjelasan Bunda dari setiap makna kata-katanya gitu ya Masya Allah. Iya. Jazakillah khair Bunda. Iya, sama-sama. Sama-sama saya juga senang sekali hari itu, senang karena nggak ada nerakanya. Jelasin neraka itu aduh udah panas dingin dulu. Kalau menjelaskan tentang baiknya Allah, senang. Baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada ada yang hadir dari Teh Leli dari grup Murojaah Suara ya, dan juga ada Teh Diah di sini ya, Teh Diah Ayu. Halo Teh Diah. Teh Diah dan Terima Teh kasih Leli. Bu Hani semua. Jazakumullah khairan. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir. Jadi kita itu punya grup murojaah ya. Siapa nanti mau ikut boleh ya. Kita punya grup murojaah setiap hari Senin jam jam 4.30 ya Teleli ya, 4.30 sampai sampai maghrib Iya, ya. iya. Kita di juz 30 tafsir dan juga apa namanya menghafal ya, banyak banyak menghafal sih. Ya 50-50 lah ya.
Dan jadi ada teman-teman ada yang ingin gabung, silahkan gabung. Ini offline, jadi maksudnya apa? Bukan Zoom seperti ini dan ada di jalan apa Teh Leli? Jalan Bungur. Bungur nomor 9. Bungur nomor 9 ya. Jadi nanti atau juga nanti Teh Tini nanti bisa di apa undangan dari Teh Leli kita bisa sebarkan juga ke MK siapa tahu ada yang rumahnya sekitar sini dan ingin bergabung bersama di apa tahfiz online Juz 30 semoga kita bisa bertambah juga apa namanya grupnya gitu. Amin. Oke. Amin. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Sabtu depan dengan kajian surat Al-Fatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Bunda Hani juga Teh Waalaikumsalam. Leli. Maaf Teteh baru menyapa ya. Terima kasih Mbak Hani. Oh, Jazakillah khair. Iya, dan ini nggak ketahuan nih, soalnya namanya 238750. 238 Nomornya 750 kok iya. bisa sih? Oh iya nggak apa-apa rahasia Alhamdulillah berarti. ya, nggak apa-apa. Teh Ika sama Teh ini apalin tuh 238 750 asal nggak ganti lagi nomor. Oh kenapa tuh nomornya? Oh tidak mengerti abang abang gaptek. Nggak apa-apa Nggak Teh. apa-apa, Teh Nini suaranya kan Teh Nini banget. Iya, nggak ada Alhamdulillah. lain-lainnya. Apal. Atur nuhun. Ya, sami-sami Teteh. Kami Teh Nini. Alhamdulillah tadi juga ada tambahan informasi ya. Mangga Teteh sekalian, bagi yang mau info lengkapnya bisa hubungi Teh Nini. Baik, kita tutup saja dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana, mohon maaf lahir batin dari saya. Bila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin juga. Nuhun Teh Leli, nuhun Bu Dewi, Bu Cucu, Teh Lydia, Teh Marina, Bu Mahani, Bu Dia, Teh Desti, Pak Apri, Teh Tini, atur nuhun. Izin akhiri Zoom-nya ya. Selamat menunaikan ya sholat maghrib.